Capek ya? Oh ya, aku lupa kalau mereka tuh puasa ngomong. Jadi aku kayak salah tanya capek ya gitu. Kalau jangan jawab, boleh aku ke tengah ya? Misi. Senyum terus, gak capek ya? Oke, aku mereka puasa ngomong. Ini tuh kayaknya haus juga nih. Oke, muka-muka tegang ya, muka-muka tegang. Ditutup lagu yang kelima tuh bikin merinding banget. Aku juga jarang dengar lagunya, tapi mereka malam ini mempersembahkan yang luar biasa, ya kan? Mungkin lagu yang jarang dikumandangkan dan mereka mengumandangkannya malam ini sangat spektakuler. Dan konduktornya kayaknya keringetan, mas. Capek mas. Kita kasih waktu mereka buat istirahat dan juga untuk mempersiapkan untuk yang nanti sesi kedua. Masih ada 5 lagu lagi ya spesial di Gelora Nusantara. Keringetan gitu loh. Semuanya keringetan dan haus. Iya, dan aku tuh salutnya gimana ya? Mereka kalau core tadi tuh sambil senyum gitu, jadi ada ekspresif gitu. Sedangkan aku tuh susah kayak gitu. Terus mereka bisa diem dan gitu. Kalau aku bisa kayak jerok-jerok gini mas. Tapi sampai lemender gitu. Terus ada itu pasangan namanya Angel tuh. Kami malu banget lihat video kami tuh ternyata hanya kami yang core tuh sambil gini mas. Gini. Wow, kok ingin berarti ini secara tidak langsung kakak ini merasa iri. Iya, betul sekali. Dan waktu itu aku diparahinya orang gitu mas. Jadinya ketika lihat video, ya ampun ternyata kayak gini ya nikahku tuh kalau kor. Sedangkan mereka tuh anggun sekali, yang bawah banget. Berarti angkatan ini bisa menjadi contoh. Iya, betul sekali. Berarti dimulai dari tahun ini untuk tahun selanjutnya harus diadakan kayak gini lagi. Iya, ya. Terus setiap tahun atau setiap bulan atau gimana? Oh, setiap bulan, berarti MC-nya tetap lahir. Oke, Mas Deva. Gimana? Deva, mas namamu tuh kayak ngingetin aku sama temen SMP ku. Namanya Deva, sih kan ada Dewi Fatona. Jadi karena kami kepanjangan manggilnya ini kan Dewi Fatona. Karena waktu itu ada namanya tuh Dewi tuh banyak. Dewi Rianti sama Dewi Fatona, Dewi Fatona. Oke, mas. Setelah ini akan ada apa? Iya, setelah ini ada apa? Gak ada apa-apa. Jadi kita pulang berarti. Emang ini tuh memang bikin kayak sekat gitu mas kita ya. Jadi agak deg-degan aja lihatnya tuh, gitu ya. Jadi kayak sekat gimana? Jadi kita istirahat dulu nih. Kita kan tadi udah 5 lagu dan ini ada penampilan spesial. Gini, mas aku pas tadi itu tuh pas kita MC di bawah tuh sambil lirik kiri sebelah kiri itu kayaknya ada pernah kenal muncul di TV gitu ya. Kayaknya pernah datang ke kampus tuh pas Dies berapa ya? Dies ke tahun lalu lah. Lalu udah datang ke sini berarti ini kali kedua. Kali kedua. Jadi ini spesial untuk malam hari ini di Gelora Nusantara konser paduan suara dari San Francisco. Spesial perform. Ya. Namanya tuh gue star. Kerennya tuh kayak gitu. Star. Tapi kok kita ngomong kayak gini cuma tanggapannya kayak tegang. Kayak B aja gitu. B aja. Biasa aja. Langsung aja kita panggil ke sini ya untuk bergabung bersama kami. Langsung saja Mas Yudi. Kita tepuk tangan meriah dong untuk Mas Yudi. Mas Yudi, Mas Yudi. Halo Mas. Hah? suruh tuker. Oh suruh tuker. Oke. Mas di tengah Mas. Mas dari Surabaya ya Mas? Dari Surabaya. Mas nanti banget. Tapi sama sepatnya. Gak. Oh janji kalian berdua janjian berarti? Iya memang. Memang udah janjian. Cukup tahu ya. Oke. Mas dari Surabaya tanya lagi dari Surabaya ya kan? Dari paroki mana Mas? Saya paroki Argon, Aloysius Gonzaga. Aloysius Gonzaga. Udah pernah ke kamu? Aku belum pernah ke sana Mas. Belum pernah ke sana. Kota besar ya itu pasti ya. Karena aku pastoralnya pasti di paroki kita ya Plini gitu Mas. Jadi nggak pernah tahu Surabaya. Oke Mas, dari Surabaya itu Mas Yudit berangkat jam berapa sih kira-kira? Tadi kereta jam 12. 12 siang? Iya. Nyampe sini? Jam 2. Jam 2
berdua. Terus katanya malam ini Mas Didit di hotel atau di mana? Nginepnya di ruang tamunya ada. Ya Allah. Ya Allah. Saya kira Ini serius Mas? Saya kira nginepnya di alun-alun. Aduh. Mas Yudit kan tadi udah lihat persembahan dari teman-teman yang ada. Iya, jadi itu Gimana menurut Mas Yudit? Gimana Mas? Bagus, keren banget. Keren banget. Ini Mas Yudit baru pertama kali ya penampilan seperti ini atau udah sering? Kalau paduan suara sudah sering. Tapi kalau yang kayak tadi, Yang di rumah lagu-lagu popnya di lagunya yang keren itu. Oh ya kan, saya sebelum itu Mas baru tahu kalau lagu-lagu pop tuh bisa dibuat SATB gitu. benar saya juga terkejut lihat penampilan mereka yang sangat luar biasa hari ini. Itu anak-anak angkatan baru ini. Iya, Ya, dari jadi tingkat satu. tingkat satu Mas. Nah, luar biasa kan Mas? Kalau kakak tingkat kasih ditap gitu. Berarti kalau acara kayak gini cocok lah ya diadakan rutin kayak gitu. Terus gestarnya juga tetap Mas Yudit nanti. Oh iya, Mas Yudit sudah 2 kali ya di sini ya. Ini yang kedua. Yang kedua, yang pertama lalu tuh kayaknya panggung di luar gitu ya Mas ya. Iya, Natalis di teras itu. Kok di teras Mas? Enggak, itu gak di teras. Itu kita tuh ada panggung loh. Jangan bilang teras gitu Mas ya. Kita di panggung loh Mas. Waktu itu kan kayak si acara juga. Kesannya di teras itu kecil gitu. Kesannya kalau di teras itu kecil gitu. Yang aku inget waktu stand up-nya Mas Yudit tahun lalu itu kayaknya apa ya? Hah? Itu terus katanya katekis sih gajinya. Lek katekis ya jadi karena katekis kok makanya kan karena Mas Yudit itu bilang kayak gitu, kita juga berusaha untuk agak jadi. Oke. Kayaknya langsung aja ya. Ini udah siap persiapkan perut Anda. Jadi kan mungkin kita udah kayak tenang, agak gitu ya. Ya sekarang waktu kita tuh kasih senam perut, jadi senam mulut, gitu ya. Ini saking bagusnya mic ya. Mic-nya di sini, mulut saya di sini masih keras aja. Oke, yuk. Kalau bisa jangan sambil makan dulu. Oh ini para hadirin sekalian pesertanya Mas Yudit. Nah pas Mas Yudit perform nanti jangan makan dulu. Jadi benar-benar fokusnya tuh ke Mas Yudit gitu loh. Ya Mas ya. Siapa tahu ngasih gitu. Enggak ya Mas ya. Bercanda Mas. Ini cuma tahu. Kayaknya langsung aja ya. Ya. Oke teman-teman sekali lagi ya, tolong suaranya ininya kita harus fokus dulu ke Mas Yudit ya. Iya. Sambil makan. Ya puasa dulu lah setengah jam gitu. Tahan. Ya jadi tolong tetap jaga ketenangan karena setelah ini kan Mas Yudit akan perform. Jadi nanti fokusnya tetap ke Mas Yudit. Gitu. Langsung aja. Ini dia Mas Yudit. Ya, selamat malam. Bapak Ibu, teman-teman. Perkenalkan saya Yudit, saya dari Surabaya. Saya orang Katolik asli. Tadi paroki saya Algon. Tapi setelah saya menikah saya pindah ke Algon. Tapi waktu masih bujang, paroki saya itu di Stefanus di Tandes. Di Tandes itu paduan suaranya juga keren kayak gini, keren. Terutama dirigennya. Dirigennya itu orang Ambon, namanya Pak Sony Igon. Saya masih ingat. Guru matematika SD saya, SD Karitas. Pak Sony Igon ini masih eksis. Orang Ambon yang sangat jago musik. Dan orang kalau semakin jago musik itu dia semakin rendah hati gitu. Dia itu kalau memimpin dirijen itu tidak pernah banyak gerakan. Dia itu kalau dirijen itu cuman menggerakkan sikutnya tok. Hendaklah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Itu sak gereja nyanyi kabeh. Jadi orang-orang sudah hafal set. Orang semakin tinggi ilmunya semakin rendah. Bahkan kalau
butuh vibra juga bisa dia. Hendaklah langit bersuka cita. Ketawanya nggak usah ditahan ya. Ini gara-gara telan nomor ini kayaknya. Makanya kalau stand up comedy itu nggak boleh sama makan sebenarnya. Tadi saya lupa memberitahu panitia karena kelelekan nanti. Dianu dulu, di stop dulu makannya. Lomboknya aja di. Ya saya Katolik, saya kerja di Keuskupan dan saya gemes sama kelakuan orang Katolik yang terutama yang saya yang ibu-ibu ya. Kalau ke gereja bawa tas, terus terima komunitasnya dibawa. Iku apa maksudnya itu apa? Apa maksudnya itu apa? Itu masih komuni itu masih bagian dari ibadah loh. Ngapain bawa tas? Terima komunitas bawa tas. Pernah nggak lihat ada orang Islam sholat pakai mukena gitu bawa tas? Gitu? Pernah nggak? Pernah loh. Ngapain gitu loh? Kemungkinannya yang pertama, kemungkinannya pamer. Tapi kalau pamer yo enggak lah, orang Katolik nggak pamer. Kemungkinan yang kedua itu takut hilang. Takut hilang loh. Di gereja mana ada orang berani nyolong tuh, di gereja mana ada. Nyalinya pencuri itu harus besar banget untuk nyolong di rumah Tuhan ini. Lagian kalau memang tidak ada barang berharga ya apa yang mau dicolong? Memangnya Anda ke gereja bawa BPKB, sertifikat tanah gitu. Saya nggak ngerti loh, sampai sekarang ada ibu-ibu terima komuni bawa tas tuh loh. Istri saya itu 40 tahun jadi Katolik. 40 tahun Katolik, ke gereja bawa tas, kalau komuni nggak dibawa. Saya yang bawa. Ke gereja ya bawa tas tapi komuni taruh bawah ya sudah. Saya pernah tanya ke istri saya, kenapa nggak dibawa? Emangnya tidak ada yang berharga di situ? Tidak ada. Yang berharga cuma kamu dan anak-anak. Tuh jadi. Masuk Eko. Jadi mulai sekarang kalau komunis nggak usah, malah nyumpek ya. Jadi kayak pamer tas itu loh, ini masih ibadah loh, ini masih rangkaian dari ibadah. Terus saya itu sudah nikah 15 tahun, anak saya 2. Dan menikah 15 tahun itu bukan keberuntungan ya, tapi skill. Skill menghadapi istri yang kalau diajak makan di luar mesti jawabannya terserah. Ya Tuhan, itu mulai pacaran loh, itu mulai pacaran sampai sudah nikah itu kalau diajak makan di luar mesti jawabannya terserah. Bu ayo makan di luar, ayo. Mau makan di mana terserah. Soto mau nggak soto? Mau coba minyak tok. Bebek mau nggak bebek? Coba kolesterol. Bagaimana lo terserah? Sate mau nggak sate? Mau coba bakar-bakaran enak. Rawon belum nggak rawon? Mau coba daging gara kanker. Dan nanti lo terserah. Ayo ngopi racun aja bareng. Orang ngopi racun. Ngomongnya terserah, dikasih pilihan nggak mau. Saya nggak ngerti sama perempuan. Akhirnya
karena pernikahan itu skill, saya berusaha mencari cara gimana caranya supaya istri saya tidak jawab terserah. Dan setelah 15 tahun menikah, saya menemukan jawabannya. Ini bisa dicoba buat cowok-cowok yang lagi PDKT. Dan itu cara itu sudah manjur, sudah terbukti. Caranya adalah buatlah seolah-olah itu seperti pertanyaan yang sulit. Bu, ayo makan di luar ya. Ayo, makan di mana Pak? Aku mau ngajak kamu makan di tempat favoritmu SMA. Bakso tak? Yo, bakso, ayo. Sembarang, yo, bakso. Apapun yang keluar dari mulutnya langsung turun tono. Saya gak peduli favoritnya dia SMA apa, saya gak peduli. Dia jawab apa aja tak turuti, saya yo bakso yo. Dan ya itu apa? Jangan pernah menghina selera istri Anda ya. Jangan pernah menghina selera istri Anda, karena selera istri saya itu ya saya ini. Jadi saya tidak pernah menghina selera opo bakso nanti diwalik gitu ya. Nah itu skill. Lalu skill menghadapi istri yang kalau marah itu diem. Istrinya marah, istri saya itu marahnya ada dua. Kalau marahnya besar itu tambah diem. Kalau marahnya kecil itu malah ngerocos cerewet. Kalau persoalan sepele itu dia ngerocos, ngereweli gitu. Kalau dia lagi ngereweli itu saya langsung ambil garpu, saya lihat dia di balik garpu gitu. Jadi kayak orang di penjara loh. Tapi hati saya langsung tenang. Silakan dicoba Bapak. Jadi kayak kita lihat orang lagi di penjara loh. Untungnya, ya puji Tuhan kami itu tidak pernah bertengkar hebat. Terakhir kami bertengkar hebat waktu itu soal krisis nuklir di Kuba. Ya kami kalau bertengkar level internasional. Ya. Itu tidak pernah urusan bayar arisan, itu tidak pernah. Ini tips buat bapak-bapak, buat cowok-cowok. Kalau lagi bertengkar sama istri, sama pasangan, itu jangan pernah bantah. Jangan pernah bantah. Kamu harus berada di pihaknya dia. Apapun yang dia katakan langsung setujui. Itu akan menghentikan pertengkaran. Semakin Anda bantah, pertengkaran itu akan berlanjut. Jadi kalau istri saya marah, kamu itu egois, show. Dia aku egois. Jadi dia langsung berhenti, langsung oh iya. Jangan bantah, jangan bantah. Kalau bisa tambahi sendiri. Kamu itu males, males, welek, egois, nanti tambahi sendiri apa? Dia akan senang dan dia akan diam. Gampang ini. Ojo bantah. Terus kami tidak pernah, kami punya komitmen jangan bertengkar di depan anak-anak. Jadi kami kalau tengkar itu di dalam kamar. Mulai pikirannya beneran, ini kami komitmen sejak awal nikah. Bertengkar tidak boleh di depan anak. Jadi langsung masuk kamar, tutup pintu kamar. Matikan lampu. Tambah gak ketok mas. Enak itu sih ketok malah.
Dan biasanya menyenangkan. Makanya kalau bisa jangan bertengkar di luar kamar, karena ya pasti tidak bisa fokus ya. Kalau di kamar itu, ini saya ngomong netral loh ya, pikiran Anda yang menjurus ke sana loh ya. Kalau di kamar itu bisa fokus, ngobrol ya, apa masalahnya apa, setelah itu bisa langsung brusel. Masalah itu bisa langsung cepat selesai. Terus saya itu selama menikah itu ya harus belajar lebih peka, lebih peka. Jadi kalau istri saya ngomong apa itu saya harus peka, ini dia minta atau dia lagi butuh sesuatu gitu, atau dia pernah curhat ke saya. Dia itu, istri saya itu guru ya, Pak, kemarin aku ngajar sepatuku jebol Pak. Untung aku gak kaos kaki dan untung aku gak keluar kelas. Jadi sampai pulang masih bisa bertahan. Sebagai suami yang peka, malam itu juga langsung saya belikan kaos kaki buat nutupi sepatunya. Langsung, dan dia langsung diem. Paling jombatin dia. Bojo gendeng ini. Ya, terus apalagi saya barusan kena musibah, saya barusan kesusahan. Mungkin teman-teman yang follow akun saya tahu, tanggal 3 Juni kemarin ibu saya meninggal serangan jantung. Jadi sekarang saya sudah fix yatim piatu. Bapak saya mau mati dulu. Iya ya, saya sudah resmi jadi yatim piatu. Bapak saya 2015 meninggal, 2001. Ibu saya kemarin tanggal 3 Juni. Dan saya sekarang tinggal fokus ke keluarga inti saya, istri dan anak saya 2. Saya sudah tidak mau kehilangan mereka. Sudah, saya mungkin bisa gila kalau saya kehilangan mereka. Cuman mereka yang saya punya. Saya mungkin bisa gila kalau kehilangan mereka, gendeng mangan semir begini. Makanya saya itu berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, mending saya dulu yang mati, biar mereka yang gila. Biar mereka yang makan semir ya. Sudah saya siapkan semirnya di rumah. Saya siapkan 3 biar gak rebutan. Beneran, saya sekarang sudah tinggal ini. Ya, saya ternyata punya turunan sakit jantung. Dan saya waktu di perform di Disnatalis kemarin saya sudah pernah cerita ya, saya kena serangan jantung 2 kali. Dan ini sekarang sudah pasang ring 4 di sini. 1 ring 20 juta. Jadi lumayan ya warisan buat anak saya. Jadi sekarang ada 80 juta di sini ya. Beneran, saya kena serangan jantung itu karena kopi, rokok, melek malam, dan kurang gerak. Jadi kalau ada di sini cowok-cowok yang rokok, kopi, melek malam, kurang gerak, dan miskin, putusan wis mati jelas. Saya itu masih tertolong karena saya kerja di Kuskupan. Jadi saya masuk serangan jantung, masuk UGD, opname 6 hari, total 14 juta. Untung ditanggung Kuskupan. 80% ditanggung Kuskupan, 20% saya dapat dari pembesuk. Jadi mereka datang langsung, tidak pakai basa-basi, langsung mana?
kalau yang miskin-miskin di sini 14 juta nggak mungkin bisa ya. Itu, dan saya pernah 2 kali. Yang pertama 2015 serangan jantung yang pertama. Setelah itu saya ngurus BPJS. Setelah ngurus BPJS setelah itu sudah gratis. Tapi karena saya bandel, saya nggak mau minum obat. Karena ngurus obat kalau di BPJS itu lama ya, kalau di Surabaya. Akhirnya saya kena lagi serangan jantung 2017. Ada penyumbatan lagi, akhirnya pasang ring lagi, dan saya harus masuk ICU. Pertama kali dalam hidup saya masuk ICU. Dan yang paling menyedihkan adalah saya masuk ICU dalam keadaan sudah normal, sudah stabil. Jadi saya masuk UGD, kaset. Malam itu saya masuk UGD kaset. Sudah stabil, diberi obat, oksigen, macam-macam. Tapi tetap harus masuk ICU karena prosedurnya harus masuk ICU karena habis serangan jantung sudah yang kedua kalinya harus masuk ICU. Dan saya masuk ICU dalam keadaan sadar bersama pasien-pasien yang sudah hampir mati. Beneran, ICU itu tempatnya orang-orang yang hampir mati loh, yang ada nenek-nenek yang sudah tinggal ngorok tok loh. Saya kondisi sehat, sadar itu, dan saya disuruh telanjang. Kalau di ICU kan harus telanjang pakai kain, bajunya ICU itu, dan itu dinginnya setengah mati. Dan ada lagu-lagu pengantar kematian. ICU itu lagunya kayak sudah menjelang ajal itu. Ada 3 pasien sebelah saya itu sudah ya di ICU, kondisinya kritis. Saya sadar melek, tidak boleh mainan HP, tidak boleh bawa HP, tidak ada yang melekat di tubuh saya, cuma kain sama celana itu. Bayangkan saya delop sewengi. Dan yang kemudian yang terjadi adalah besok paginya saya dimandikan, Bapak Ibu. Kondisi sadar, sehat, saya dimandikan oleh perawat. Saya sudah ngotot, tidak, saya bisa mandi sendiri. Saya sadar, saya sudah tidak boleh Pak. Di ICU itu prosedurnya dimandikan, diseko tahu ya, di kain lap itu. Jadi pagi itu saya diseko, sebelah kanan saya itu cewek 2 perawat. Dia bagian perut ke atas. Sebelah kiri perawat cowok, dia bagian perut ke bawah. Yang cewek ini cepet langsung, sudah, saya tidak boleh banyak gerak. Setelah itu mereka berdua pergi, tinggal yang cowok ini. Dan itu adalah momen-momen yang output ya. Apa mas? Sumpah beneran diobok-obok. Dan dia sok-sokan akrab gitu sambil ngajak ngomong, anaknya berapa Pak? Teng nyenggol. Beneran, ini bisa nyata. Dan apa yang saya lakukan? Saya selama di seko itu saya berusaha kuat supaya tidak ereksi. Beneran, saya berusaha kuat. Karena kalau sampai ereksi saya bisa malu. Saya bisa di Instastory sama orang-orang perawat. Jadi selama proses di seko itu saya memikirkan hal-hal lain. Saya mikir perang di Panegoro terjadi. Ya itu pengalaman near death experience katanya, pengalaman dekat dengan kematian. Jadi ternyata saya punya turunan. Ibu saya meninggal itu kemarin, masuk UGD, masuk ICU langsung meninggal 2 hari. Adik kandung saya 2015 main futsal, serangan jantung meninggal. Saya 2 kali tidak mati-mati. Sakti ya. Dan mungkin nanti teman-teman saya itu nanti kalau suatu saat saya mati beneran, teman-teman saya itu pasti bolos, itu biasa aja pasti. Mereka mesti ngobrol di grup kayak biasa gitu. Mas Judit mati.
ya Tuhan, ini siapa yang keluar grup ini? Jadi langsung percakapannya itu langsung kayak saya nggak dihiraukan ya, karena ya itu karena saya sudah 2 kali dan sekarang saya berubah 180 derajat. Dulu saya itu pagi kopi rokok. Jadi pagi itu saya nggak pernah sarapan Bapak Ibu. Saya itu cuma air putih, kopi hitam sama jisamsu 2 batang setiap pagi. Nggak pernah sarapan. Sekarang setelah serangan jantung, pasang ring, minum obat. Setiap pagi saya cuma teh panas sama biskuit. Jadi wis gagah-gagah blas wis. Jadi wis koyo tamu-tamuan loh. Teh panas, biskuit kayak tamu-tamuan. Jadi saya sering ngomong ke diri saya sendiri, monggo Pak Yudi. Terima kasih, selamat malam. Mudah-mudahan untuk Mas Yudi. Cita-citanya hebat ya, udah mempersiapkan semir untuk keluarganya. Iya. Jadi Mas Yudi sudah menyiapkan skenario agar dia tidak gila. Tuh, yang gila sama anak yang depan gitu ya. Kira-kira ada yang mau meniru kisah hidup Mas Yudi? Dan dia juga udah mewariskan ring 80 juta. 80 juta. Oke. Dan mungkin teman-teman ini juga apa ya istilahnya itu kan tadi kan Mas Yudi sempat kayak sharing cerita-cerita terus kasih masukan gitu kan pasti kan apa ya Mas Yudi kasih contoh pas berantem sama istrinya jadi kalau misalkan aku ada sih yang aku tangkap itu kalau misalkan nanti kita dikatain kamu egois kita harus iya terang ke egois terang ke gitu karena aku